Dunia lawak Indonesia kembali kehilangan pelawak yang berdedikasi tinggi. Hari Selasa lalu Andreas Leo Ateng Suripto atau yang lebih dikenal dengan nama Ateng menutup mata untuk selama-lamanya setelah 3 hari dirawat di Rumah Sakit Mitra Internasional Kampung Melayu, Jakarta Timur. Menurut putra pertama Ateng Agung, ayahnya dibawa ke rumah sakit karena di tenggorokannya tumbuh semacam bisul. Untuk melakukan pengobatan, dokter menyarankan Ateng untuk Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan Anda bisa menyaksikan berita-berita terbaru dan terhangat dari dunia selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Jadi jangan kemana-mana sebelum Anda menyimak informasi yang telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek berikut ini. Artis Angel Ibrahim mengakhiri masa lajangnya tahun ini setelah dilamar oleh Nelson Pardamaian Purba yang juga seorang perwira polisi di kota Bandung, Jawa Barat. Pelawak senior Ateng meninggal dunia Selasa lalu. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi dunia lawak di tanah air. Walau belum menemukan titik temu dari kontroversi goyang ngebornya, tapi sepertinya belakangan ini Inul telah kembali ke pentas dangdut. Ada kabar yang mengatakan kalau Inul dan Rhoma Irama telah berdamai. Pemirsa, desas-desus rencana pernikahan artis Angel Ibrahim yang sudah lama terdengar, kini bisa dipastikan akan segera terwujud. Tanggal 5 Juli mendatang Angel akan disunting oleh Nelson Pardamaian Purba, seorang petinggi kepolisian di Bandung, Jawa Barat. Hari Jumat ini di rumah Angel di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat akan digelar acara seserahan sebagai prosesi awal tahap pernikahan mereka. Dan hari Rabu lalu, Cek dan Dicek mengikuti kesibukan Angel Ibrahim dalam mempersiapkan acara seserahannya itu. Berikut kita simak liputannya. Pemirsa, lama tidak muncul di layar kaca, artis sinetron Angel Ibrahim tiba-tiba saja muncul dengan membawa kabar baru. Kepada Cek dan Dicek, Angel mengatakan kalau dirinya kini sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan seorang perwira polisi bernama Nelson Padamean Purba. Menurut Angel, hubungannya dengan Nelson berawal ketika mereka sedang syuting sinetron saat memberi saat menerima 9 tahun yang lalu. Baru pada tahun 2002, Angel dan Nelson sepakat untuk membina hubungan serius sampai ke jenjang pernikahan dengan ditandai acara tunangan pada tanggal 26 Desember 2002. Rencananya hari Jumat 9 Mei ini atau bertepatan dengan hari ulang tahun Angel, mereka mengadakan acara serah-serahan menggunakan adat Cina dan Batak di rumah Angel di daerah Sentul, Bogor. Penggunaan kedua adat tersebut karena Angel masih ada keturunan Cina, sedangkan Nelson berdarah Batak. Tentang persiapannya itu, Cek dan Dicek langsung mengikuti persiapan Angel saat membeli barang-barang untuk acara serah-serahannya. Nah pemirsa, langsung saja kita temui Angel Ibrahim di pasar tradisional Glodok. Aduh, sampai pusing, sampai mau jatuh. Saya berusaha untuk coba gitu, mau juga merasakan datang ke pelosok-pelosok tadi gitu ya. Dan juga selain itu memang dasarnya saya memang senang kalau selesai kuliah malam suka belanja ke pasar malam sih. Tapi pakai sepatu boot gitu, karena kan agak becek. Sore harinya Angel mengajak tim Cek dan Dicek menjemput calon suaminya Nelson yang baru pulang tugas dari Aceh di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ketika ditemui Cek dan Dicek, Nelson yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas atau Wakasat Polwiltabes Bandung ini menceritakan pengalaman perjalanannya menuju Jakarta yang sempat mengalami sedikit musibah sehingga harus berganti pesawat. Dari bandara, Angel dan Nelson langsung meluncur ke daerah Pulau Mas, Jakarta Timur ke tempat pemesanan baju untuk acara serah-serahan. Sudah sekitar 50%, 50%. Baju ini juga sudah siap, baju daerahnya oleh Ibu Mut Harahap yang baik hati ini. Setelah melakukan acara serah-serahan, rencananya Angel dan Nelson akan melakukan pemberkatan perkawinan pada tanggal 5 Juli 2003 di Gereja Sion, daerah Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat.
Mereka kemudian mengadakan resepsi pada awal Agustus nanti di sebuah gedung yang masih dirahasiakan oleh Angel dan Nelson. Khusus untuk prosesi pernikahannya ini, rencananya Angel hanya menggunakan busana adat hanya untuk acara serah-serahan ini saja. Pada pemberkatan dan resepsi nanti, Angel dan Nelson mengenakan busana internasional. Saya desain khusus untuk Mbak Angel dengan payet-payet khusus yang dari Jepang. Model kebaya biasa aja Mbak. Jadi karena Angel, saya merasa Angel tidak saya tidak mendapatkan kesulitan di badannya Angel. Jadi saya mengukurnya ini dengan style yakin ya. Dan itu pun tidak ada fitting. Jadi langsung dicoba ya. Memang agak ada yang kekecilan dan kebesaran sedikit. Kalau dengan Mas Nelson, saya hanya melalui telepon saja. Beliau tidak punya ini ya, midline ya. Jadi hanya diukur dengan jari saja. Jadi berapa jari, berapa bahasa Jawanya itu kilan ya. Ya, tangannya itu berapa kilan, bahunya berapa kilan. Lalu terus ini depan berapa kilan, belakang berapa kilan, hanya itu saja. Jadi kita hanya main feeling saja, ya. Bagaimana pula tanggapan Angel dan Nelson mengenai profesi dan pekerjaan mereka yang rentan dengan perceraian? Kini kalau sudah saya bilang saya meyakini dia, ya udah saya yakini dia gitu. Tidak ada yang lain. Masalah tantangan, masalah gosip dan segala macam. Nah, saya percaya dia gitu. Trust. Saya sih kepinginnya kemanapun dia berada, aku maunya ikut ya gitu. Jadi kita jadi suatu keluarga yang solid, tidak tercerai-berai gitu. Di mana dia ditempatkan, entah itu di pelosok ya, kami harus siap gitu. Saya maupun nanti anak-anak. Jadi jangan sampai anak dan istri di Jakarta, dianya ada di mana gitu. Jadi saya sih kepinginnya begitu. Pemirsa, hari Selasa lalu dunia lawak tanah air kehilangan seorang pelawak seniornya. Dia adalah Andreas Leo Ateng Suripto atau yang lebih kita kenal dengan nama Ateng. Meskipun beberapa tahun belakangan ini ia sudah tidak aktif lagi di dunia seni, namun nama Ateng memiliki sejarah besar dalam dunia perlawakan Indonesia. Dunia lawak Indonesia kembali kehilangan pelawak yang berdedikasi tinggi. Hari Selasa lalu Andreas Leo Ateng Suripto atau yang lebih dikenal dengan nama Ateng menutup mata untuk selama-lamanya setelah 3 hari dirawat di Rumah Sakit Mitra Internasional Kampung Melayu, Jakarta Timur. Menurut putra pertama Ateng Agung, ayahnya dibawa ke rumah sakit karena di tenggorokannya tumbuh semacam bisul. Untuk melakukan pengobatan, dokter menyarankan Ateng untuk dirawat di rumah sakit. Tapi sebelum bisul itu berhasil diobati, Ateng sudah menutup mata untuk selama-lamanya. Tidak ada tanda-tanda kalau papa akan meninggal tuh nggak ada. Jadi itu sangat mendadak. Tiba-tiba papa sesak nafasnya langsung pertolongan pertama sama dokternya tapi langsung nggak bisa. Ateng memulai karir sebagai pelawak di awal tahun 70-an. Ketika itu bersama pelawak almarhum Bing Slamet, Edi Sud, dan almarhum Iskak, ia membuat grup Kuartet Jaya. Setelah Bing Slamet meninggal dunia pada tahun 1974, Ateng berkarir bersama Iskak. Sementara Edi Sud sibuk mengurus acara Aneka Ria Safarinya. Sejak itulah nama Ateng di dunia hiburan khususnya di dunia lawak sangat mengakar di hati masyarakat. Sampai sekarang orang sering menjadikan sebutan Ateng sebagai idiom kerdil atau pendek. Kefasihan masyarakat mengenal nama Ateng dimulai ketika ia bersama Iskak tampil dalam film komedi dari tahun 1974 sampai 1980-an. Dalam film-filmnya itu, nama Ateng sering digunakan sebagai judul untuk menarik penontonnya. Sebut saja film Ateng Minta Kawin, Ateng Mata Keranjang, dan masih banyak lagi. Kalau tubuhnya itu memang itu pemberian Tuhan ya. Kita nggak bisa ngomong. Itu malah untuk dia itu itu sumber rezekinya dia. Bagaimana orang mau niru nggak bisa. Kalau zaman Kuartet Jaya kan suka diledekin,
Tapi malah lucunya justru di situ gitu. Sebagai sosok pribadi, pelawak yang dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1942 ini dikenal ramah. Ia dengan mudah menyapa atau bercanda dengan teman-teman atau lingkungannya. Beliau selalu low profile. Setiap jalan, setiap saya pergi sama beliau, selalu istilahnya orang yang nggak dikenal sama beliau pun dia senyum, dia ramah, dia say halo, selamat sore, apa kabar, selalu seperti itu. Ramah banget dan suka kasihani orang.